Contoh pemimpin yang baik adalah seseorang yang bisa memegang omongannya sendiri. Dan sebaliknya, contoh pemimpin yang tidak baik adalah orang yang tidak pernah bisa memegang omongannya dan melakukan provokasi-provokasi dengan apa yang dia pernah sampaikan. Mengatakan selalu untuk menoleh kepada rekam jejak, namun justru rekam jejaknya sendirilah yang menghancurkan statement terbarunya. KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Menurut saya semuanya harus tunggu sampai kepada seluruh penghitungan ini selesai dan hormati KPU. Saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin. You have been very heavily criticised for a very divisive campaign when you ran for governorship and won because you teamed up. You played the religion card, and it's kind of haunted you ever since. Do you regret it? Let me put it this way. Whenever you have an election, and then you have competing candidates, give you one example. If the candidates were different in terms of gender, one male and one female, then gender issue will dominate the conversation. It can be the divisive factors. But you could have played the bigger man. Let me continue that. And then if the candidates come from different ethnic groups, then ethnic issue can divide. And even sometimes when you have a referendum where there is no person, there is no faith involved, it can be divisive. Look at the Brexit, for example. It was divisive there. There is no person, there's no religion, there's no faith in there. So that is the same thing. When there is a Muslim candidate and a Christian candidate, then religious issue come into equations. Ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda memang punya bukti-bukti yang tervalidasi, yang bisa membuktikan kecurangan pemilu ini secara masif, ya silahkan saja ajukan itu ke MK. Tapi tidak perlu membuat pidato yang memprovokasi pendukung-pendukung Anda seperti ini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan. Demokrasi yang mengedepankan adab. Ini yang harus kita kerjakan. Anda meminta orang untuk menjunjung tinggi demokrasi, Anda pula yang meminta orang untuk menjunjung tinggi etika, namun Anda pula lah yang menggagalkan itu. Anda pula lah yang melanggar hal itu. Suksesnya demokrasi itu ditentukan bukan oleh pemenang, tapi oleh kemauan pihak-pihak yang kalah untuk menerima kekalahan. Ucapan itu Anda ketikkan sendiri. Saya harap Anda bisa buktikan ucapan Anda itu. Anda bisa pegang ucapan Anda itu sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang pemimpin yang baik.